Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, ada kabar menggembirakan ini. Kita dengar di tanggal 10 November nanti ada direncanakan deklarasi dari 3 partai. Nasdem, PKS, dan Demokrat mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden RI 2024. Semoga ya, alhamdulillah. Meski tentu tadinya kita berharap bahwa deklarasi oleh PKS, Nasdem, dan Demokrat mungkin nanti ditambah P3, PAN gitu ya. Itu bisa dilakukan sebelum Pak Anies Baswedan selesai menuntaskan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tapi ya nggak apa-apa, 10 November saya kira waktu yang bagus juga. Itu kan bertepatan dengan Hari Pahlawan. Dan kita tahu Bapak Anies adalah cucu dari seorang pahlawan Indonesia. Kita simak kabarnya dari tribunnews.com. Nasdem buka peluang deklarasi Anies Baswedan sebagai capres pada Hari Pahlawan 10 November. Tribunnews.com Jakarta. Partai Nasdem membuka kemungkinan akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 pada 10 November 2022 atau Hari Pahlawan. Kemungkinan itu tentu ada. Komunikasi kita lakukan secara intensif dengan partai-partai lain, kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya kepada wartawan Rabu 7 September kemarin. Namun, Willy menyebut keputusan deklarasi Gubernur DKI Jakarta itu tergantung kesepakatan Nasdem dengan partai pengusung lainnya. Ya tentu saja, kan ini terkait dengan threshold 20% ya. Jadi, tentu itu suatu hal yang dinamis kalau ada kesepakatan. Sekarang kesepahaman sudah ada, tinggal kesepakatan saja, ujarnya. Nah ini kesepahaman dan kesepakatan. Itu dua hal yang berbeda ya. Sama-sama paham maksud tujuannya kenapa mendukung ini, kemudian tinggal disepakati gitu. Kita akan bersama-sama atau tidak, kan begitu ya. Kalau dugaan saya sih kesepakatan di wilayah itu pun sudah ya. Kesepakatan yuk kita sama-sama untuk melewati threshold 20% itu sudah. Tinggal penentuan harinya saja. Momentum ini. Kalau kita dengar kemarin Pak Anies diundang oleh KPK, mungkin itu juga menjadi salah satu momen yang ditunggu oleh ketiga partai itu. Bagaimana respon atau hasil dari setelah Pak Anies diundang ke KPK. Diundang ya, bukan dipanggil. Kalau dipanggil konotasinya jadi negatif. Kalau diundang karena memang diperlukan data. Walaupun BPK sudah menentukan itu memang clean ya, Pak Anies Baswedan bebas dari indikasi korupsi pada event Formula E tersebut. Willy mengaku hingga kini partai yang cukup intens dengan Nasdem, yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Demokrat. Yaitu yang sudah terbaca juga oleh kami rakyat jelata ya. Sejauh ini komunikasi yang dibangun dengan partai PKS dan Demokrat, ucapnya. Nanti demikian ia menuturkan tidak menutup kemungkinan juga Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa akan dideklarasikan sebagai capres. Nah, kalimat ini adalah kalimat formalitas karena kan tempo hari sudah bilang capres dari Nasdem itu ada 3. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa. Andika Perkasa saya kira sangat-sangat sulit sekali. Karena beliau elektabilitasnya kecil, ditambah juga akan segera berakhir jabatannya. Kalau Ganjar kan posisinya juga sulit, dia masih dikekang oleh PDIP. Mungkin dia keluar, tapi kalaupun keluar dari PDIP, maka dia akan lebih dekat dengan KIB, dengan Golkar minimal, begitu ya. Mungkin ini bisa dibilang kalau kita sih kalimat basa-basi lah gitu ya. Atau sopan santun politik, ya, itu mungkin lebih halus. Menurutnya, semua tergantung kesepakatan partai politik pengusung capres yang akan diusung. Ya, jelas. Kita semua paham itu. Ya, bisa jadi Anies, bisa jadi pasangannya yang lain. Kan tergantung kesepakatan aja nanti. Kalau partai-partai yang 3 itu bersepakat Anies, Anies. Kalau sepakat Ganjar, Ganjar. Kalau sepakat Andika, Andika. Itu tadi ya, sopan santun politik masih dimainkan oleh Nasdem. Berbeda dengan Demokrat dan PKS gitu, yang jauh lebih tegas mengindikasikan mau mengusung Anies Rashid Baswedan. Lebih lanjut, Willy memastikan sosok yang akan dideklarasi sebagai capres tak lari jauh dari 3 nama rekomendasi capres hasil rapat kerja nasional Rakernas Nasdem. Tentu tidak lari dari 3 nama itu, katanya. Ya, kita sih berharap saja bahwa apa yang disampaikan Willy ini akan
menjadi sebuah realita. Karena juga sepak terjang para relawan Anies ini juga sangat luar biasa. Terus bermunculan di mana-mana, terus bergerak mensosialisasikan prestasi-prestasi Anies Baswedan, sosok profil kepribadian Anies Baswedan. Karena yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah sosok yang menjadi antitesisnya Pak Jokowi. Sosok yang betul-betul mampu memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa bahagia untuk warganya. Yang itu sudah dibuktikan Anies Baswedan di kota Jakarta. Kota Jakarta sebagai sebuah etalase tentu ini akan sangat menarik. Kalau ini kemudian diangkat juga menjadi di level negara. Kan mudahnya begitu ya. Kalau di obrolan kami-kami ini di grassroots. Kalau mau Indonesia seperti Jawa Tengah, pilihlah Ganjar Pranowo. Kalau Indonesia ingin seperti Jawa Barat, ya pilihlah Ridwan Kamil. Kalau ingin Indonesia seperti Jakarta, pilihlah Anies Rashid Baswedan. Ya begitu aja gitu. Itu kan kita bisa bikin mudah lah ya untuk rakyat-rakyat yang semacam kami-kami ini gitu. Karena kita lihat juga kemarin misalkan saat di KPK bagaimana begitu kesatrianya seorang Anies Rashid Baswedan. Datang sendirian, tidak dikawal, badannya tetap tegak, kepalanya tegak, keluar pun sama. Tetap tegak, tetap senyum, tetap rileks. Bahkan setelah keluar tetap saja itu juga kerumunan massa di sana teriak, Anies Presiden, Anies Presiden, Anies Presiden. Anies Presiden! Anies Presiden! Gimana Pak Anies? Ini kan sebuah indikasi yang sangat nyata. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Willy segera juga direspon oleh PKS dan Demokrat dengan indikasi yang sama ya, ke 10 November untuk deklarasi Capres atau ditarik lebih cepat. Misalkan 10 Oktober, nggak apa-apa gitu, tidak bersamaan dengan Hari Pahlawan juga ya. Kami sih ingin lebih cepat, lebih baik saja begitu, seperti kata JK. Senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK, bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan. Ketika kami bertugas di kampus, kami menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Dan satu-satunya kampus yang menjadikan itu mata kuliah wajib. Ketika KPK membentuk komite etik dan kami diundang, kami siap membantu menjadi ketua komite etik KPK. Ketika dibentuk tim 8, pada masa itu saya diundang, saya akan sanggup membantu KPK. Ketika bertugas di pemerintahan, di Jakarta, kami pun membentuk Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota untuk membantu tugas pencegahan korupsi. Dan alhamdulillah hari ini diundang untuk membantu, kami pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Jadi tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang. Sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir malam hari ini. Dan insya Allah tugasnya akan bisa dilaksanakan dengan baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Nah, cukup.
Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.